Banyak orang sehari-harinya bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak jarang pekerjaan yang dilakukan membutuhkan keahlian maupun fisik yang kuat, baik itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Pekerjaan yang keras tidak menjamin bahwa hasil yang didapat sangat besar. Disinilah kesabaran sangat dibutuhkan. Pak Pairin, pria ini sehari-hari bekerja sebagai penarik becak. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Permasalahan ekonomi menyebabkan ia harus mengandalkan fisiknya setiap hari. Keinginan yang sangat besar untuk menghidupi keluarga membuat Pak Pairin menyewa sebuah becak yang dibayar setiap hari, walaupun tubuhnya tak sekuat dulu. Tetapi karena keluarga menjadi tanggung jawabnya, memaksa Pak Pairin mempunyai dorongan kekuatan yang lebih. Pada awalnya memang terasa berat, namun seiring waktu sampai sekarang pekerjaan tersebut masih terus dilakukan. Nama saya Pairin, 64. Ya, saya sehariannya mancal becak itu, Mas. Sudah ada 30 tahun. Ya, enggak ada kerja lagi, hanya becak itu mulai dulu itu. Pagi-pagi sekali, Pak Pairin sudah bersiap melakukan aktivitas. Dan seperti pagi-pagi sebelumnya, pakaian lusuh menutupi tubuh yang mulai rentah. Rumah kecil, juga seorang istri yang setia, juga telah siap mengantar Pak Pairin untuk bekerja. Semangat Pak Pairin tampak ketika menyusuri jalan-jalan kecil menuju tempat di mana becak disandarkan. Lorong-lorong kecil yang selalu dilalui ketika akan bekerja dan seakan mendorong untuk segera berada di jalan yang lebih besar. Jalan yang penuh dengan lalu lalang kendaraan yang terus berlomba sepanjang hari tanpa henti. Jalan di mana Pak Pairin menemukan sedikit harapan dengan sebuah becak yang disewa dan selalu bersamanya sepanjang hari. Sebelum becak itu, ya saya ada di sini itu ya asalnya ya kerja becak itu, terus tinggal di sini itu. Daripada saya pulang pergi ke desa, saya usaha dulunya nyewa di sini. 30 tahun di sini tuh cuma ya sampai mulai 91 sampai sekarang ini punya rumah sendiri itu. Itu bukan hasilnya becak itu. Itu saya rumah di desa itu saya bawa ke sini. Iya. Saya berangkat becak itu malam jam 4, ya jam 10 itu sudah pulang, jam 11. Ya kalau enggak dapat uang ini sampai pukul 12 malam itu, Mas. Ya sekarang ini kalau kerja becak itu sudah enggak ada bisa diunggulkan lagi. Kalau dari kebutuhan sehariannya ya enggak nyukupi. Di sebuah rumah, Pak Pairin menghentikan langkah dan mengambil becak yang siap dibawanya. Pagi ini, walaupun dalam keadaan tubuh yang tidak sehat,
Pak Pairin memaksakan untuk tetap bekerja. Dan pagi ini, kayuhannya pun telah dimulai. Menyapa orang-orang yang dilalui menuju tempat di mana biasa Pak Pairin menunggu penumpang. Karena tak mempunyai keahlian lain, mengayuh becak menjadi pekerjaan utamanya. Memang, sebagai seorang pengayuh becak, Pak Pairin harus memiliki fisik dan kesabaran yang kuat. Bahkan, cuaca pun harus menjadi sahabat, entah panas maupun hujan. Seharinya itu becak setoran itu sekarang ini 3.000 tiap harinya. Makanya saya ini sekarang ini sudah jarang keluar, itu jarang, soalnya saya sudah sakit-sakitan. Kadang 5 hari, 3 hari keluar becak itu sampai seminggu, 2 minggu, 10 hari enggak keluar. Kalau penyakit saya ini sudah kumat lagi, ya enggak berani saya keluar. Di tengah terik matahari, mulailah Pak Pairin mengayuh becak melalui keramaian jalan menuju lokasi untuk menunggu penumpang. Sambil mengatur nafas dan mengusap peluh juga dengan penuh harap. Pak Pairin terus menunggu dan menunggu sampai ada penumpang yang menghampiri dan memberikan sedikit harapan. Becak yang telah menemani selama beberapa tahun mulai dikayuh dengan penumpang di depan. Walaupun saat ini becak yang dikayuh didapat dengan cara menyewa, namun dengan kegigihannya sampai saat ini, kebutuhan sehari-hari rumah tangganya dapat dipenuhi, meskipun dilalui dengan sangat sederhana. Ya paling minim itu loh 15.000. Cari uang 20.000 sekarang mulai jam 4 sampai jam 12 itu sudah enggak bisa. Iya. Pakai enggak dipakai itu ya pancet 3.000. Iya. Ya memangnya mau beli becak sendiri ya enggak bisa, Mas. Dibuat ya kerja, dibuat makan. Ya maaf, buat makan sehari-harinya saya ini keluarga 5, kalau hasil cuma 15, 20.000 itu loh, kan enggak bisa Ya maunya itu ya kepingin aja punya becak sendiri itu. Memang usianya kini tak muda lagi. Tetapi sebagai seorang penarik becak, tentunya fisik Pak Pairin haruslah tetap muda. Apalagi jalan-jalan yang dilalui cukup berat. Tidak jarang melalui jalan menanjak, kemudian harus pulang dan pergi mengantar penumpang-penumpang. Bahkan terkadang harus turun dari becaknya, melepas kayuhannya, mendorong dengan tumpuan kedua kaki. Demi kebutuhan hidup, Pak Pairin mencoba bertahan dengan becak. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur, hanya waktu istirahat ketika menanti penumpang. Pekerjaan sebagai pengayuh becak dilakukan dengan sabar. Pak Pairin tidak memperdulikan tubuh tuanya, karena keadaan memaksa bertahan, memaksa bekerja hanya dengan sebuah becak. Ya maunya ya kerja apa saja. Cuma saya ini kalau kerja kan enggak punya pengalaman lain, Mas.
Kan biasanya kalau bisa becak gitu. Becak itu ya kalau punya rezeki sampai muat terusan 3 kali jauh-jauh itu ya sudah capek sudah Mas. Bayangkan sekarang ini jauh. Saya dari Klenteng itu ke Kawi Atas 7.000, ndak dibawa itu ya ndak ada lagi sudah. Kan ndak banding. Ya dari Klenteng itu 7.000, ndak dibawa nanti ya ndak dapat uang Mas. Pekerjaan yang dilakukan memang sebuah pekerjaan berat, berlokasi di jalan, di mana tidak mengenal musim, dan jalanan menjadi warna dari hidupnya. Disinilah Pak Pairin benar-benar menghadapi ujian. Namun Pak Pairin tetap bersabar, dengan kegigihan untuk terus bekerja dan bekerja, menanti dan mencari penumpang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika beruntung, para penumpang langsung mendatangi becaknya, apalagi pada saat hujan. Tetapi tak jarang dalam satu hari, penumpang yang dinanti tak kunjung datang. Kalau sudah demikian, Pak Pairin terpaksa meminjam sedikit uang kepada tetangga terdekatnya. Walaupun demikian, tak membuat Pak Pairin patah semangat. Kendala yang ada menjadi hiasan tersendiri bagi Pak Pairin. Pak, becak Pak ke Oh ya, pasar nih Pak ya? pasar. Berapa Pak? Kalau dari sini ke sana itu biasanya 10.000. Oh ya udah, apa-apa. Oh Bapak ini jadi tiap hari becak tapi sakit-sakitan ya Pak ya sebenarnya? Iya, ya gitu kalau badan lagi enak ya keluar, kalau enggak enak itu ya enggak keluar saya. Ini ya nanggung setoran becak ini tiap harinya 3.000. Kalau 3.000? saya enggak kerja sampai 1 bulan itu ya sudah kelihatan 90. Oh, emang setornya setiap hari Pak? Iya, setiap harinya itu kan 3.000. Oh, kalau nggak kerja juga setor? Dipancet kalau enggak ditaruh di garasi itu kan pancet. Oh, Kalau jadi taruh garasi itu saya kan berat kalau ngambil terus jadi walaupun kerja atau nggak kerja setoran iya, tetap jalan ya? Tetap. Oh, 3.000 itu setiap Iya. hari ya Pak ya? Tetap 3.000 itu tetap. Pak, dari beca itu cukup nggak buat sehari-hari gitu? Waduh, kalau di zaman sekarang ini ya kalau dibandingkan sama kebutuhan ya jauh kan Mas. Oh gitu. Rata-rata berapa sih Pak penghasilan beca itu? Nah, ya itu saya kan berangkat itu kadang-kadang kan jam 4 sampai jam 10 malam. Mencari uang 20.000 itu berat. Berat ya Pak? Saingan juga banyak ya Pak ya? Waduh, itu saingannya bukan apalagi, saingan itu dari sepeda. Oh. Motor itu loh, sepeda motor sama HP. Bapak rumahnya di mana sih Pak? Saya itu ada di Gang 5, Muharto Gang 5 itu. Oh di Muharto ya Pak ya? RT 3 RW 8 itu. Oh gitu ya Pak. Saya rumah saya di pinggir sungai sana. Pak boleh nggak Pak kapan-kapan gitu atau nanti gitu saya mampir ke tempat Bapak gitu boleh ya Pak ya? Loh, ya silakan. Oh. Pak nanti saya mungkin ke rumah Bapak. Ya. Nanti sekalian di rumah Bapak aja ya Pak ya. Oh gitu kan. Iya. Ya, apa ini langsung mau ke rumah saya Pak? Iya langsung. Oh, Nanti kalau saya ada perlu sebentar nanti ke Oh, rumah iya, iya. Bapak ya. Sesekali Pak Pairin sedikit berbincang dengan penumpang becaknya. Memang hanya itulah satu-satunya hiburan yang dimiliki pada saat bekerja.
agar lelah pun tak terus menggodanya, dan roda-roda terus berputar mengiringi kayuhan Pak Pairin, agar harapan kecilnya dapat tercapai. Kali ini Pak Pairin pulang lebih cepat karena fisiknya yang akhir-akhir ini gampang melemah. Apalagi sekarang pun kondisinya sedang sakit. Becak yang disewanya segera dibersihkan agar esok siap digunakan. Tak banyak hasil yang didapat. Setidak-tidaknya ada yang terjawab hari ini. Masih dengan senyumnya. Hujan ya tetap, Mas. Ya tetap hujan itu ya tetap becak. Ya enggak bisa kali kan hujan, kadang-kadang walaupun hujan ada penumpang ya tetap jalan. Ya liburnya itu kalau penyakit saya itu sudah kambuh. Sebagai penarik becak, sedikit harapan dapat ditemukan. Walau hanya sedikit, setidak-tidaknya dapat menjawab kebutuhan sehari-hari. Walaupun harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sesampainya di rumah, seorang istri yang selalu menemani telah menyiapkan sedikit makanan dan air pelepas dahaga. Lelah yang menghinggapi seakan sirna ketika berada di rumah. Rumah kecil dan sederhana yang telah ditempati sejak lama. Yang sampai saat ini belum juga mengalami perubahan sejak pertama kali ditempati. Peralatan yang digunakannya masih sederhana. Hanya sebuah rumah kecil yang berdiri rapuh, terletak di sudut sebuah jalan kecil. Dulu mulai saya mancal becak itu setoran becak masih Rp50. Iya, terus sampai 1.000, terus 1.500. Ya gitu. Nggak bisa, Mas. Nggak cukup tiap harinya itu. Tiap harinya itu nggak mencukupi buat sehariannya belanja di rumah itu. Soalnya penghasilan itu kalau sekarang sama pengeluaran, pemasukan sama pengeluaran itu kan banyakan pengeluaran. Walaupun sekarang ini banyak pengayuh becak, tak membuat Pak Pairin merasa tersaingi. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus dijalani sampai pada masanya. Pak Pairin terus bekerja keras, bersemangat, sabar dan tekun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hanya dengan sebuah becak. Masa depan saya ya maunya itu ya maksud saya masa begini terus. Nah kalau mau kerja lainnya ya enggak bisa gitu loh. Jadi harapan saya itu kan cuma dari anak itu. Ya, saya sendiri sekarang kan sudah tua, sakit-sakitan, mau memikirkan masa depan itu kan ya sudah terlampau kan. Permisi, Pak. Mari Mas, mari. Nah, Pak, yang tadi Pak saya naik becak Bapak itu. Oh ya, tadi yang naik becak saya itu kan mau ke rumah saya ya ini Pak. Oh, ini rumah Bapak ya Pak ya? Saya boleh ke dalam, Pak? Mari silakan masuk.
ini terima kasih tadi saya udah Oh iya, tadi kan Mas bilang mau ke rumah saya, sekarang kan sudah sampai di rumah saya. Iya, saya udah nyampe di rumah Bapak. Terus saya juga tadi udah ngeliat apa aktivitas Bapak sehari-hari. Tadi sebenarnya sebelum saya naik becak tuh saya ngeliatin Bapak. Saya ngeliat Bapak nunggu penumpang terus sampai itu Mas, kerja saya sehari-hari itu kalau saya lagi badan itu enggak sakit ya keluar. Iya. Makanya Pak, dari situ saya dan pemirsa kita, pemirsa Dhamma TV ini memberikan bingkisan ini. Kita ngelihat semangat kerja kerasnya Bapak tadi, walaupun sakit tapi tetap kerja keras ya Pak untuk kebutuhan sehari-hari gitu Pak ya. Bapak beca panas-panas juga tetap kerja aja. Semoga nih nanti ini semangatnya Bapak nanti ini bisa dapat contoh oleh pemirsa Dhamma TV yang lain supaya bisa bersemangat juga ya Pak untuk sehari-harinya. Nah, ini ada bingkisan dari pemirsa Dhamma TV Pak ya sebagai rasa terima kasih kita, dan ini juga ada tambahannya Pak, mohon diterima ya Pak, semoga bisa bermanfaat. Saya sudah kasih ini bingkisan ini amplopan ini. Sebelumnya saya minta maaf ya, maafkan bisa datang ke rumah saya keadaannya Pak ya gini ini Mas. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi Mas sudah tahu keadaan rumah saya kan tadi tahunya hanya di jalan, mau tahu rumah saya, jadi Mas sudah masuk rumah saya yang gini ini. Iya, makanya terima kasih banyak Pak. Mas, ya sama-sama, saya juga minta maaf ya Pak. Terima kasih. Terus saya juga mau langsung pamit aja Pak. Kok tidak tunggu dulu? Nggak apa-apa, terima kasih kan. Ya saya juga maafkan harus saya ini bulan puasa ya bisa. Ya terima kasih Pak. Monggo Pak. Terima kasih nggak Pak. Mari. Pak, kalau gitu saya pamit Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih saya udah diizinkan masuk tadi. Terima kasih Pak. Saya boleh main ke sini. Sama-sama terima kasih kedatangan Mas di sini. Oke, sama-sama. Tadi kan di jalan mau tahu rumah saya, sekarang sudah sampai di rumah saya. Iya, terima kasih Pak. Mari Pak. Monggo Pak. Ya, mari. Pak Pairin adalah salah satu dari orang-orang pekerja keras yang terus berjuang setiap hari dengan kemampuan mereka walaupun mendapat penghasilan yang tak pasti. Mereka ada di sekitar kita, orang-orang yang selalu bekerja keras, orang-orang yang harapannya masih sulit untuk terwujud, orang-orang yang mungkin terlupakan.